Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ketua kelasnya siapa di sini? Salman. Ayo Mas Salman dipimpin doa terlebih dahulu. Mas Salman atau Mas Faiz? Ayo Mas Faiz dipimpin doa terlebih dahulu. Belum memulai pelajaran, maka kita berdoa. Terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Didatul Amalia Hadir. Muhammad Habib Salmanul Farisi, Ahmad Al-Faizin Sani. Ya, hadir semua. Di sini Ibu sebelum memulai pembelajaran mau bertanya dulu pada kalian. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kandungan makanan. Masih ingat nggak? Makanan itu mengandung apa saja? Lemak. Terus yang kedua? Inisialnya K. Karbohidrat. Terus P. Oke, protein, karbohidrat, lemak, dan protein. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan. Ini masih ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari sebelumnya. Jadi makanan yang kita konsumsi itu dicerna oleh organ-organ pencernaan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan kuis. Jadi ikutilah pembelajaran pada hari ini dengan sungguh-sungguh supaya nanti kalian bisa mengerjakan kuis yang diberikan oleh Ibu. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Coba kalian amati gambar ini selama 5 detik. Sudah ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ini organ apa? Lambung. Oke, benar. ayo sama tanya apa? Yang kotak-kotak itu apa? Yang kotak-kotak, yang mana? Ini. Oke, ditampung dulu pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Mbak, apa? Bentuknya yang menyerupai selang. Yang ini. Oke. Pertanyaannya Ibu tuliskan dulu, jawaban tulis ya biar nggak lupa. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai sebuah permainan. Jadi, pembelajaran kita hari ini tidak sama dengan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar sambil bermain. Nah, nama permainannya adalah Temukan Rahasiaku. Ini Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam ini sudah tertera panduan permainannya. Nah, setelah ini Ibu akan menyalakan stopwatch. Jadi kalian bisa langsung membuat. Kalian bisa mencari informasi yang dibutuhkan di modul yang kalian bawa. Ayo kita berlanjut ke tahap permainan selanjutnya. Silakan kartu organ yang telah kalian buat diberikan ke teman sebelah kalian. Sudah dipegang ya? Silakan informasi yang terdapat di kartu organ tersebut dituliskan pada lembar kegiatan peserta didik yang tadi diberikan. Selesai? Kita Bu. Sekarang kartu yang kalian pegang dioper sekali lagi, diberikan kepada teman sebelahnya. Silakan informasi pada kartu tersebut dicatat di lembar kegiatan peserta didik. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kartu yang dipegang dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan terkait organ-organ pencernaan. Jadi ketika nanti Ibu menjelaskan dan penjelasan Ibu itu sama seperti informasi yang kalian tuliskan, nanti beri tanda centang pada informasi yang benar yang sesuai dengan penjelasan dari Ibu. Nanti setiap informasi yang benar akan mendapatkan bintang 1 dan nanti yang mendapatkan bintang terbanyak akan mendapatkan hadiah. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu merupakan organ pencernaan pertama. Jadi makanan itu pertama masuk melalui mulut. Nah, mulut itu mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Jadi fungsi utama dari mulut adalah untuk menghancurkan makanan, sehingga makanan yang awalnya berukuran besar itu ketika dicerna pada mulut ukurannya akan berubah menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Karena di dalam mulut terdapat gigi. Nah, kemudian pada mulut itu terdapat kelenjar air liur. Kelenjar air liur ini yang menghasilkan enzim etialin atau yang disebut dengan enzim amilase. Adalah kerongkongan atau esofagus. Jadi makanan setelah dicerna di mulut itu akan dimasukkan ke dalam lambung
melalui kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran pencernaan. Jadi di leher kita itu sebenarnya terdapat 2 saluran. Yang di bagian depan itu ada saluran pernapasan atau yang disebut dengan tenggorokan. Kalau yang di bagian belakang itu ada saluran pencernaan yang disebut dengan kerongkongan atau esofagus. Jadi fungsi utama kerongkongan itu sebagai penghubung mulut dengan lambung. Dan di kerongkongan ini tidak terdapat kelenjar. Kalau tidak terdapat kelenjar berarti tidak ada enzim yang dihasilkan. Jadi pada kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan. Nah tadi kan di awal Mbak Lia tanya ya yang bentuknya seperti selang. Itu namanya kerongkongan. Selanjutnya adalah lambung. Nah pada lambung ini terdapat beberapa bagian. Ada kardiak, ada fundus, dan ada pilorus. Bentuknya lambung ini seperti kantong dan membulat dan letaknya di sebelah kiri perut. Nah, di dalam lambung itu terdapat kelenjar, namanya kelenjar dinding lambung. Kelenjar dinding lambung ini menghasilkan asam lambung atau yang biasa disebut dengan HCl, menghasilkan enzim pepsin dan enzim renin. Selanjutnya kita lanjut ke usus halus. Nah, usus halus ini berbentuk seperti selang yang digulung. Dan usus halus ini memiliki fungsi utama yaitu menyerap sari-sari makanan. Usus halus mempunyai 3 bagian. Yang pertama apa? Bagian usus halus? Duodenum. Apa? Duodenum. Duodenum. Yang kedua? Jejunum. Jejunum. Yang ketiga? Ileum. Usus halus itu terdapat beberapa kelenjar. Yang pertama ada kelenjar pankreas. Yang kedua ada hati. Hati itu merupakan kelenjar terbesar di tubuh manusia. Kemudian ada kelenjar dinding usus halus. Nah, masing-masing kelenjar ini menghasilkan enzim. Kalau kelenjar pankreas, apa saja enzimnya? Apa Mbak Lia? Enzim karbohidrase pankreas, kemudian ada enzim lipase pankreas, terus Tripsin pankreas. tripsin pankreas, Amilase. apa? Amilase. Amilase. Amilase pankreas. Apa lagi? Bun. Sudah. Kemudian hati ini menghasilkan apa? Yang keras. Getah empedu. Terus kalau kelenjar dinding usus halus, apa saja enzim yang dihasilkan? Ada enterokinase, Maltase. maltase, laktase, peptidase, dan Lipase. lipase. Selanjutnya adalah usus besar. Nah, pada usus besar ini terdapat 3 bagian. Ada kolon, sekum, satunya apa? Oh, Mas Salman. Kolon, sekum, dan rektum. Nah, usus besar ini mempunyai fungsi utama yaitu menyerap air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, tadi di awal kan ada yang tanya yang bentuknya seperti kotak-kotak. Itu adalah usus besar.
Tapi sebenarnya bentuk aslinya bukan kotak-kotak. Sama seperti selang yang besar tapi ada banyak lekukannya. Sehingga kalau dilihat itu menyerupai kotak-kotak. Di dalam usus besar itu tidak terdapat kelenjar. Kalau tidak terdapat kelenjar, berarti tidak ada enzim yang dihasilkan. Kita masuk ke organ pencernaan terakhir, yaitu anus. Anus itu berfungsi sebagai apa fungsinya anus? Proses defeksi feses. Oke, fungsinya untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Jadi hasil dari pencernaan manusia itu berupa feses atau kotoran. Nah, kotoran tersebut dikeluarkan melalui anus. Nah, pada anus ini tidak didapati adanya kelenjar. Tidak ada kelenjar berarti tidak ada enzim yang dihasilkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk memberikan tanda centang pada setiap informasi yang sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Nanti Ibu akan berikan bintang di setiap informasi yang benar. Mas Faiz berapa, Mas? Informasi yang benar? 3. 3. Mbak Lia berapa? 4. 4. Mas Salman? 5. Oke, berarti untuk permainan kita dimenangkan oleh Mas Salman. Beri aplaus tepuk tangan untuk Mas Salman. Dari pembelajaran kita hari ini ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ayo silakan Mas Faiz, mau tanya apa? kenapa saat menelan makanan kita kadang-kadang tersedak? Oke, ya. Akan Ibu jelaskan ya. Jadi seperti yang Ibu terangkan di awal tadi, bahwasanya di leher kita itu terdapat 2 saluran. Ada saluran pencernaan dan ada saluran Pernapasan. pernapas. Jadi di leher kita itu terdapat persimpangan saluran. Satunya saluran pencernaan, satunya saluran pernapasan. Nah, pada persimpangan tersebut terdapat sebuah katup. Katup itu namanya katup epiglotis. Nah, katup itu yang berfungsi menjaga kerja antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Nah, kerja dari katup itu sendiri, ketika kita menelan makanan, katup tersebut akan tertutup. Tapi ketika kita tidak menelan makanan, ketika kita bernapas, katup tersebut akan terbuka, sehingga udara akan masuk ke dalam rongga mulut, seperti itu. Nah, ketika kita tersedak, itu artinya pada saat kita menelan makanan, tapi dalam kondisi terbuka. Makanya kalau makan itu tidak boleh cepat-cepat ya, harus dinikmati. Kalau kita buru-buru ketika makan, itu akan menimbulkan itu tadi, tersedak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi dari pembelajaran kita hari ini ada berapa organ pencernaan? 6. 6. Yang pertama mulut, terus kerongkongan, usus halus, lambung, Usus besar. usus besar, Anus. anus. Ya, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, bahwasanya setelah pembelajaran Ibu akan mengadakan kuis. Ya, jadi silakan kalian mengerjakan kuis dengan sungguh-sungguh. Selesai? Dah. Ayo silakan dikumpulkan. Untuk kartu organnya silakan dikumpulkan. Nanti akan Ibu tempelkan di papan informasi kelas kita. Kalau tadi kan Ibu menjanjikan untuk memberikan hadiah kepada pemenang game hari ini. Tadi yang mendapatkan bintang terbanyak siapa? Salman. Salman. Oh iya, tadi lupa ya, belum Ibu kasih bintangnya. Ibu kasih ya sekarang. Mas Salman ya? Nah, ini ada hadiah untuk Mas Salman. Juara. Ini Mas. Terima hadiahnya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi nanti seperti tugasnya sama seperti pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk meresum
atau merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk pengumpulannya adalah pada pertemuan berikutnya. Diresum di buku tulis dan ditulis tangan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Mas Faiz. Selesai. Terima kasih Ibu ucapkan untuk perhatiannya pada pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.